Perkembangan bisnis layar tancap di zaman perekonomian yang serba sulit seperti sekarang ini, ibarat antara hidup dan mati. Hajatan yang menyewa hiburan layar tancap tak lagi semeriah pada zaman-zaman keemasannya dulu. Kondisinya tergolong parah. Mahalnya harga sewa film layar tancap kisaran angka 1,5 hingga 3 juta rupiah semalam. Endang telah kenyang dengan segala macam pengalaman, melayani konsumen hingga ke pelosok-pelosok daerah. Endang pun sangat hafal dengan karakter berbagai macam konsumen dan tipe film yang diinginkan oleh pelanggan. Semangat untuk melayani konsumen secara profesional dan lingkungan kerja yang menyenangkan menjadikan Endang kerasan dan setia pada pekerjaannya hingga lebih dari 18 tahun. Tak mudah menerima kenyataan hidup dengan ikhlas dan tetap taat berjalan pada rute kebaikan. Terlebih jika sedang mengalami kesulitan-kesulitan saat menghadapi gejolak hidup. Endang, seperti halnya warga negeri ini, kini telah dan sedang berjuang melawan tantangan kehidupan yang makin hari kian rumit. Bekerja tak selalu melulu karena alasan uang. Banyak orang menjalani pekerjaan justru bermula dari hobi dan kecintaan pada sesuatu. Bahkan bisa bertahan hingga puluhan tahun. Awal mula Syarifuddin bekerja sebagai perawat ratusan roll film justru dari kecintaannya pada hiburan film. Bahkan film bukan lagi sekadar hiburan bagi Syarifuddin, namun telah menjadi bagian dari hidup sehari-harinya. Karena memang dari kecil saya senangnya nonton film tadinya gitu. Sampai nonton di bioskop nyolong-nyolong nggak beli karcis digebukin sama portir pun, udah yang penting nonton. Tanggal 21 Juli 1984, saya memulai dengan Pak Puji. Tahun 84 itu. Hari itu saya jadi operator ngenaikin lah. Operatornya Pak Puji sendiri. Karena saya belum menguasai itu peralatan, sehingga saya harus belajar. Syarifuddin lebih kurang 22 tahun menekuni pekerjaan merawat gulungan film. Puluhan judul film yang tergolong tua bisa tetap diputar karena tangan dingin Syarifuddin. Sebelum menekuni perawatan film, Syarifuddin lebih dulu menjelajahi dunia film layar tancap sebagai operator. Hidup ini dijalani Syarifuddin dengan tenang tanpa buru-buru, apa adanya. Syarifuddin menyadari dirinya tidak memiliki bekal pendidikan yang cukup
untuk ikut bersaing dalam dunia kerja profesional. Oke, guru lima. Yang pada akhirnya memang kita harus mengerjakan memelihara film itu jangan sampai dipotong, harus utuh untuk tetap bisa ditayangkan di lapangan. Rusak misalnya, oh ini nggak perlu dipotong karena kalau dipotong saya harus preview dulu. Jangan sampai suaranya ini terputus. Lebih baik putus-putus sekalian. Dibanding kamu apa jadi nggak jadi. Mending apanya hilang aja. Dan gabung. Nah yang gompal tadi rompang, saya perasa, oh ini perlu diperbaiki. Nah, saya solasi, misalnya dengan lab. Gitu ya. Karena memang ini udah disediakan spesial, baik 35 maupun 16, solasi yang sudah berlobang. Bekal pokok yang dimiliki Syarifuddin untuk menjalani hidup kala itu adalah kejujuran, sikap mau belajar, dan ketekunan pada suatu bidang yang digeluti. Berkaitan dengan profesi yang ditekuninya, Syarifuddin lebih banyak belajar secara autodidak. Ketekunan Syarifuddin dalam memelihara film 16 mili menuai kepuasan pribadi dan kekaguman orang lain di dunia profesinya. Banyak film yang tergolong produksi usang yang masih bisa diputar lagi karena pemeliharaan Syarifuddin yang baik. Padahal biasanya film-film itu tak tahan lebih dari 5 tahun. Kelemahannya itu memang di gigi, Mas. Gigi printnya, ya. Karena kecepatan proyektor dengan gigi plastik, antara besi dengan plastik gitu. Kadang-kadang proyektor itu kan ada yang macet mendadak, mengakibatkan gigi film itu jadi rusak. Kalau kebetulan dia lagi macet tidak stabil. Untuk itulah diadakan pemeliharaan kopi film. Yang tahun 86 aja saya rasa masih ada. Walaupun kondisinya baret. Tapi secara gigi masih layak putar. Apalagi yang tahun 90-an. Syarifuddin adalah pekerja langka yang sederhana. Namun hasil kerja yang diperolehnya tidaklah sederhana. Ratusan karya para pegiat seni film nasional bisa terawat, terdokumentasikan dengan baik. Tidak mudah bertekun pada suatu bidang profesi. Orang biasanya lebih mudah melihat dan berkomentar atas hasil kerja orang lain. Sangat sedikit orang yang mampu menerawang secara terbuka bagaimana proses sesuatu menjadi baik dan lebih baik. Dan hanya sedikit orang pula yang mampu mau memberikan apresiasi positif serta menghargainya dengan tulus. Jika demikian, kerja bukan lagi atas alasan urusan materi, namun suatu milik, kecintaan, dan kebutuhan batin spiritual. Perkembangan bisnis layar tancap di zaman perekonomian yang serba sulit seperti sekarang ini, ibarat antara hidup dan mati. Hajatan yang menyewa hiburan layar tancap tak lagi semeriah pada zaman-zaman keemasannya dulu. Kondisinya
tergolong parah. Mahalnya harga sewa film layar tancap kisaran angka 1,5 hingga 3 juta rupiah semalam dengan pemutaran 3 sampai 5 judul film menjadi bernilai relatif. Karena pengusaha juga harus membayar karyawan, membiayai operasional, perawatan, dan transportasi. Film layar tancap memiliki banyak aspek dimensi yang bisa diserap. Selain sebagai hiburan, Misbar juga mempunyai sisi sosial ekonomis yang sangat kuat. Masyarakat berkumpul, berinteraksi, dan berkomunikasi efektif saat ada hiburan layar tancap digelar. Dalam hajatan yang menggelar film layar tancap atau misbar yang lebih sering disewa dan diputar di kalangan masyarakat menengah bawah, selalu diikuti para pedagang kaki lima dan pedagang dadakan. Perputaran uang dan interaksi sosial lapisan masyarakat di sini menandakan adanya suatu ekspresi kehidupan yang dinamis. Sebuah refleksi kehidupan dari dunia film layar tancap.